Shalom Bapak Ibu Saudara, saya senang Bapak Ibu Saudara tetap setia di dalam Triparty. Kita bersyukur kita sudah memasuki tahun 2025. Happy New Year tahun 2025. Kiranya di tahun ini akan ada terobosan-terobosan baru atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita hadir kembali di dalam minggu ketiga di materi Triparty kita dengan judul Tugas Bersaksi. Gereja kita tahun ini mengambil tema yaitu menyelesaikan tugas Bapa. Jadi bagaimana setiap kita orang-orang percaya kita ambil bagian untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengar. Ayat pokoknya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat rujukannya di dalam Yohanes 4 ayat 34. Sebagai orang percaya kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitahukan kabar baik bagi semua orang. Seringkali pemberitaan Injil terbeban kepada pendeta atau gembala saja. Seharusnya sebagai orang percaya kita juga memiliki beban untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menginjil dan memberitakan kabar baik dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya melalui khotbah saja bisa memberitakan kabar baik, tapi segala hal dalam kehidupan kita dapat menjadi sarana menginjil bagi orang lain. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita, sama halnya kita membawa Kristus kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengerjakan tugas bersaksi. Yang pertama, mengandalkan kuasa Roh Kudus sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 8 jelas dikatakan bahwa kita bisa bersaksi ketika kita menerima kuasa atas hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul ini sudah dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kita bersaksi memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Pelayanan kita harus bergantung pada kuasa Roh Kudus, bukan pada kemampuan kita sendiri. Roh Kudus memampukan kita untuk melayani dan bersaksi dengan keberanian dan hikmat Tuhan. Hidup dalam ketergantungan penuh kepada Roh Kudus setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan ketika Roh Kudus itu turun atas kehidupan kita, kita akan mampu memberitakan kabar baik, bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, poin yang kedua, bagaimana cara mengerjakan tugas bersaksi. Yang kedua, menjadi saksi Kristus dengan kehidupan kita melalui perbuatan dan perkataan. Tugas utama yang diberikan oleh Yesus adalah menjadi saksinya. Bersaksi tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui cara hidup yang mencerminkan kasih dan karakter Kristus. Kita dipanggil untuk bersaksi baik di tempat kita berada maupun ke tempat-tempat yang lebih jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tugas bersaksi itu bukan hanya berbicara bagaimana kita berkata-kata bagi orang-orang di sekeliling kita, tapi dalam kehidupan kita, di dalam tindak laku kita, di dalam perbuatan kita, itu harus mencerminkan karakter Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara, teladan itu bukan dilihat dari perkataan, tapi bisa dilihat dari perbuatannya. Bagaimana murid-murid itu bisa percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dalam kehidupannya? Karena mereka hidup bersama-sama dengan Kristus, melihat hal-hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk terus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan mari menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Biarlah kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, baik di tempat sekolah kita, di kuliah kita, maupun di tempat pekerjaan kita. Mari belajar untuk kita bersaksi bagi Kristus
Kita bawa Kristus kepada mereka yang belum pernah mendengar Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan yang harus dilakukan adalah menjadi saksi Kristus. Berkat jika melakukan, hidup menjadi berkat. Akibat jika tidak melakukan, hidup tidak menjadi berkat. Dua pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan di dalam triparti Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sharingkan hal apa yang menjadi hambatan saudara bersaksi. Yang kedua, sharingkan pengalaman ketika saudara bersaksi tentang Kristus. Proyek ketaatannya 1 bulan 1 jiwa dibawa ke EHCC maupun di Sion Sisi. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa berdoa untuk gereja Tuhan, Gembala Jemaat Bapak Paulus beserta keluarga dan seluruh staf hamba Tuhan, pemerintahan bangsa Indonesia dan Kota Semarang, dan berdoa juga bagi kegerakan triparti, EHCC dan Sion Sisi. Bapak Ibu Saudara juga bisa mendoakan untuk tempat di mana Bapak Ibu Saudara bisa bertriparti saat ini di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus itu turun atas kehidupan kita, kita boleh bersaksi, memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvest.